Udah hebat, jadi teknologi ini udah maju. Nah ini kan beda nih pilar ini ya, beda ya. Ya, gitu. Nah awal yang kita temukan seperti inilah pilarnya segi 4 itu. Tapi waktu kita melakukan kegiatan pemugaran, nah kita menemukan lagi bangunan, ada bangunan lagi di dalamnya. Dan diduga bangunan yang di dalam itulah bangunan masanya Tarumanegara di abad 5 sampai 7. Dan bangunan yang sekarang ini adalah bangunan masa dari pengaruh dari Sriwijaya di abad 7 sampai 10. Berarti. Kita ada 2 masa kalau candinya ya. Ya, kalau dari itu juga dari tes karbon dating datanya, dari temuan-temuan yang menunjukkan pada masa-masa tersebut. Itu kalau untuk candinya. Tuan dari gapura bangunan tangganya. Nah, dulu kan waktu pemugaran ada beberapa nih. Ada yang mengatakan yuk kita ini mau direkonstruksi lagi, dikembalikan lagi. Nah, sebagian para arkeolog pun tidak menghendaki. Karena takutnya akan muncul ini loh, bata-bata baru dan nantinya akan dikatakan sebagai candi baru. Itu. Otomatis kalau kita bongkar itu kan banyak bata-bata yang patah, jadi banyak penggantian walaupun ukurannya sama. Dan kita dengar-dengar ini tuh baru atasnya doang. Enggak, Bener atau enggak? enggak. Kalau ini atasnya kita udah hilang ya. Nah, kalau kita gali dari Mayfil ini ya, kedalaman sekitar 60 atau 70 udah habis. Oh, udah habis. Udah hanya Dan kosong aja. waktu sebelum kita kesini juga dengar-dengarnya doang. Ini atasnya doang katanya, belum gali sampai bawah. Oh iya, memang kebanyakan orang berpikirnya seperti itu. Bahwa ini loh, cuma atasnya aja. Cuma yang kita selaku yang bola galinya di sini gitu loh. Kita tidak menemukan ini, hanya ada fondasinya aja. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi ke sini, maka kita akan mendapatkan nuansa berbeda gitu, masa akhir, masa prasejarah atau kolonial. Karena banyak kan temuan rangka-rangka di sini, termasuk dari situs Menteng. Jadi gini, sebelum masuknya Tarumanegara di pertengahan abad 5, dua tempat ini dijadikan tempat pemakaman. Pemakaman ini? Iya, antara situs Menteng dan Bandungan. Ya, tapi setelah masuknya Taruma pun akhirnya membuatlah candi di dekat pemakaman ini. Karena untuk apa? Mengajarkan sebuah ajaran agama. Ada pengaruh dari Sriwijaya. Dan Majapahit? Bukan. Jadi kenapa kok nanti bisa tahu ada pengaruh dari Sriwijaya? Karena nih dulu itu ada beberapa informasi ya, seperti prasasti yang ada di Kota Kapur dan juga ada berita informasi yang dari Cina. Jadi dulu itu gini, mohon maaf sebelum nama bukunya saya lupa nih. Dulu ada seorang bisu namanya itu pasien, dia itu sempat mencatat tentang kemunduran masa Tarumanegara. Jadi dalam catatannya dia menyebutkan bahwa di tahun 669 itu masih ada utusan yang dari Tolomo yang ke Cina. Itu masih ada yang salah. Dan semenjak tahun itu sudah tidak ada lagi utusan yang dari Tolomo yang ke Cina, 669. Dan kalau ditarik dari prasasti yang ada di Kota Kapur, Kalimantan itu menerangkan bahwa Sriwijaya ini melakukan kerajaan yang ada di tanah Jawa. Dan prasasti itu beranjak pada abad ke-7. Disitulah diambil kesimpulan bahwa kemunduran Tarumanegara di masa itu karena masuknya pengaruh Sriwijaya di sini. Hingga akhirnya budaya yang lebih berkembang di sini. Berarti setiap waisak ada nih? Ada. Di sini? Di sini. Boleh naik? Enggak, hanya biksu untuk menyalakan dupa dan lilin. Ibu juga nggak bisa, ibu cuma di podium. Biasanya ada panggung tuh? Ada. Di mana tuh panggung? Panggung kecil sini. Di sini? Nah, di sini untuk tamu-tamu itu kayak gitu, dan tamu-tamu undangan yang ini. Tapi kalau untuk umat sebelah sana keliling semua umatnya. Banyak yang datang biasanya? Banyak, tapi nggak apa-apa, nanti kita naik aja. Oh, mau. Ibu udah pernah naik? Nggak usah. Sama Pak Haji Firman, terus juga Pak Ridwan Saidi kan naikin. Ada loh, kita masuk ke kotanya. Oh, saya itu mau orang-orang penting aja memang. Ya, anak kecil nggak boleh. Nggak boleh itu. Yang itu di atas. Ini sih namanya lah sisi barat laut ya. Sisi barat laut, di mana umat Buddha di sini lah sebagai pintu utama. Makanya mereka makanya kalau ada podium di sini ya. Di sudut sana.
Oh di sini. Karena kalau di sini kan untuk ambil gambarnya kan nggak bagus. Nah, jadi di sana itu teksnya. Nah, kita sini timur laut, nanti timur laut itu ada beberapa batu sebagai bantalan. Ada dua hipotesa ya. Oh itu sama kayak ini. Ya beda. Kita searchnya nggak apa-apa. Ada. Ini kumpulan dari bangunan tubuh atas ini rumah. Dan batu itu, dua buah batu itu adalah untuk apa, bantalan untuk meditasi. Ada yang dua hipotesa nih ya, ada sebagai bantalan untuk meditasi, ada juga yang mengatakan sebagai dudukan arsya. Tapi kalau saya pribadi, saya cenderung ini bantalan untuk meditasi, karena waktu ekskavasi tahun 92 kita banyak menemukan ini alat-alat upacara di situ, di pinggir batu itu. Kebetulan saya mulai masuk di tahun 92 untuk kegiatan ikut di sini. Dan Bapak waktu itu masuknya mau sendiri atau gimana, atau dipanggil? Dulu kan tembak nih nggak, kurang tenaga, karena kita masih takut ya, takut dengan hal-hal bahwa penunggunya akan marah. Nah jadi udahlah, saya ikut beraniin, dan akhirnya 92 itu sampai terus-terusan jadi udah enakan di candi nih kerja, jadi banyak pengalaman, nambah ilmu tentang budaya dan sejarah nih. Dan kalau orang lain yang mau kerja di sini bisa atau gimana? Bisa itu juga kan gini. Nah sementara kalau untuk tembok, untuk pemugaran, kita tuh biasanya kita melibatkan masyarakat setempat. Oh iya. Nah kita biar intinya tujuannya apa, untuk masyarakat lebih mengenal tentang tentang candi, tentang gimana cara menjaga dan melestarikan. Karena itu kan sangat membantu. Dan banyak orang juga nggak peduli ya soal candi atau tapi ya mungkin kalau sekarang ini emang belum jarang lah ya orang peduli. Dan mudah-mudahan ke depan ini banyak juga masyarakat ya, utama orang-orang Karawang yang peduli terhadap tinggalan budaya kita. Nah ini ada putih ya, dindingnya. Nah dinding putih ini adalah masa dari pengaruh dari Sriwijaya. Jadi dulu itu di masa pengaruh Sriwijaya, candi kita ini berwarna putih sampai bagian setupaknya. Dan ada juga arca yang bergambarkan kepala manusia, kepala binatang, itu berbahan dari stuko. Itu berwarna putih juga. Mungkin dulu itu ya putih semua candi-candi kita ini di masa pengaruh Sriwijaya. bisa kayak gini kena hujan atau gimana? Karena bisa ini candi kita hancur. Jadi candi kita hancur ini bukan karena dirusak oleh orang, dulu oleh perang atau apa, alam, tapi oleh alam. Nah di abad 10 kawasan kita ini mengalami suatu bencana alam, yaitu luapan Sungai Citarum yang menggenangi kawasan ini sampai ratusan tahun, hingga akhirnya masyarakat pendukung percandian mereka memilih hijrah, mengosongkan lah pelan-pelan nih, udah banjirnya nggak pernah surut, akhirnya mereka pergi. Dan ini juga sesuai dengan catatan di buku Karawang kuno itu, bahwa di tahun 1642 itu Temenggung Sanatayuda menyewakan lahan tambak dari Ciparage sampai sini. Cuman dalam catatannya itu daerah Batu Jaya yang tidak bisa disewakan di waktu itu, 1642. Nah daerah sini masih berupa rawa 1600. ya kan juga katanya rawa di Rawa ya. Dan diperkirakan rawa-rawa di sini itu mulai mendangkal sekitar abad pertengahan abad 19-an mulai mendangkal. Barulah orang berdatangan kembali ke sini, akhirnya menetap. Makanya logat orang Batu Jaya sama Segaran ya, Segaran untuk ini logatnya seperti orang Betawi, orang Sunda sama Betawi, jadi nyampur. Dan ini saya juga pengen ngajak Kepa mengunjungin, kita punya salah satu tinggalan budaya itu rumah adat Betawi yang masih ada satu-satunya di sini. Keren rumah itu. Kapan-kapan deh ya. Kapan-kapan. Iya, kapan-kapan kita jalan kemana, Candi Mas Seret. Candi Serut ya? Candi Serut. Ke depan nanti kita ke Candi Serut, bisa ke situs Telaga Jadapan. Nah, tapi yang itu tuh kita harus publikasi juga itu. Yang rumah adat Betawi itu. Iya, masih punya itu. Saya pengen gini lah, kita publikasiin, terus kita buat nongkrong baru minum kopi, kan keren tuh. Jadi ada lumbung padinya, halaman sangat luas. Cuma satu-satunya di sini. Satu-satunya di sini. Dan itu bukti ya bahwa orang Betawi itu di sini. Iya, bukti salah satu. Dan kemarin yang kata saya bilang hasil kajian itu, kebetulan saya masukin itu juga untuk jadi salah satu masuk dalam kawasan cagar budaya tingkat nasional itu, walaupun itu bagian dari pecandian.